Dalam video ini kita akan membahas tentang mesin pembayaran dalam transaksi. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan sistem pembayaran, yang kedua tentang alat pembayaran, dan yang ketiga tentang mesin pembayaran. Seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Baik, yang pertama adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi, inti dari sistem pembayaran adalah bagaimana uang itu bisa berpindah dari pihak pertama ke pihak kedua, dari pembeli ke penjual, ataupun sebaliknya. Nah, alat pembayaran dalam transaksi terbagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Nah, kemudian bagaimana perkembangan alat pembayarannya? Perkembangan alat pembayaran diawali dari uang komoditas atau commodity money. Awalnya, mata uang sebagai alat pembayaran berupa barang atau komoditas yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Barang tersebut haruslah berupa barang yang berharga agar bisa diterima di masyarakat sebagai alat pembayaran. Nah, dalam sejarah ada berbagai macam barang yang pernah dipakai masyarakat sebagai mata uang. Akan tetapi, yang banyak dipakai adalah logam mulia berupa emas dan perak. Sebagai alat transaksi, legalitas kedua logam tersebut sebagai alat pembayaran ditentukan dengan membentuknya menjadi kepingan uang logam. Nah, kemudian selanjutnya adalah uang fiat atau fiat money. Penggunaan uang komoditi dirasakan sangatlah rumit karena belum tentu barang yang ditukarkan bernilai sama dengan komoditi sebagai alat bayarnya. Karena kesulitan teknis dalam penggunaan uang komoditas memunculkan kertas sebagai penggantinya, dan kemudian masyarakat mengenal mata uang kertas atau paper currency. Pada masa awal pemakaiannya, karena nilai bahan yang berupa kertas pada dasarnya sangatlah kecil bila dibandingkan dengan perannya sebagai alat tukar-menukar, maka penerimaan atas uang kertas dalam transaksi haruslah dijamin oleh logam mulia. Artinya, pemilik uang kertas sewaktu-waktu dapat menukarkannya dengan logam mulia yang menjadi jaminannya. Kepercayaan masyarakat bahwa uang kertas yang mereka terima benar-benar dijamin oleh logam mulia merupakan hal penting pada proses awal penerimaan kertas sebagai alat pembayaran. Nah, uang kertas ini dirasa tidak terlalu aman saat digunakan sebagai alat pembayaran dengan jumlah yang cukup besar. Untuk mengatasinya, dunia perbankan kemudian mengembangkan cek. Cek yaitu suatu perintah dari seseorang kepada bank untuk mentransfer uang dari rekening orang yang bersangkutan kepada rekening orang lain ketika orang tersebut mendepositokan cek yang dimaksud. Nah, melalui mekanisme pembayaran dengan cek, efisiensi sistem pembayaran dapat ditingkatkan. Dengan mekanisme yang dimaksud, maka tidak diperlukan pemindahan mata uang. Untuk transaksi dalam jumlah yang besar, penggunaan cek sangat menguntungkan, apalagi bila pihak-pihak yang melakukan transaksi sama-sama memiliki rekening pada satu bank. Proses pembayaran hanya merupakan proses pemindah bukuan saldo yang ada pada rekening pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, kemudian perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan transaksi pembayaran. Penggunaan komputer yang meluas dan perkembangan jaringan komunikasi melalui komputer dengan internet menciptakan sistem pembayaran yang jauh lebih murah, mudah, dan efisien dari segi waktu dibandingkan sistem pembayaran dengan menggunakan cek. Tentu saja hal tersebut berlaku bagi golongan masyarakat yang telah mampu memanfaatkan teknologi komputer dan sistem pembayaran elektronik. Oleh karena itu, muncullah pembayaran elektronik atau e-payment. Nah, ini adalah gambaran dari e-payment. Bisa berupa mobile banking ya, dari masing-masing bank ya, ada e-wallet
Ya, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan jenis-jenis e-wallet, QR code, digital money, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk dari pembayaran elektronik atau e-payment. Nah, kemudian selanjutnya selain mengenal e-payment, muncul juga uang elektronik atau e-money. Uang elektronik yaitu uang yang dipergunakan untuk transaksi internet dengan cara elektronik. Pembayaran elektronik selain menggantikan pembayaran dengan cek, juga dapat menggantikan pembayaran secara tunai dalam bentuk uang elektronik atau e-money, yaitu uang yang keberadaannya hanya dalam bentuk elektronik. Nah, ini adalah gambaran contoh uang elektronik atau e-money. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa saja jenis-jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Nah, kita akan mengenal dua mesin. Yang pertama adalah cash register. Cash register adalah suatu peralatan mekanik ataupun elektronik untuk menghitung serta mencatat transaksi penjualan yang umumnya terintegrasi secara modul dengan laci atau cash drawer untuk menyimpan sejumlah uang. Cash register biasanya juga mengeluarkan hasil cetak atau print dari struk penjualan atau receipt untuk konsumen. Nah, ini adalah gambaran dari cash register. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dalam menggunakan cash register ini. Manfaat yang pertama adalah proses penjualan yang cepat serta tepat, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama dan kesalahan perhitungan dapat dihilangkan. Kemudian yang kedua, mampu mengetahui barang yang lakunya lambat atau slow moving serta barang yang lakunya cepat atau fast moving, sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan penjualan yang strategis. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah pengamanan pada drawer atau kotak uang dilakukan dengan pengamanan kunci secara bertingkat sesuai kewenangan yang diberikan, serta pencatatan berapa kali drawer dibuka, sehingga jika terdapat aktivitas yang mencurigakan di mana drawer sangat sering dibuka yang tidak dibarengi dengan transaksi dapat terekam. Nah, kemudian yang keempat adalah laporan harian yang semakin akurat. Laporan harian yang akurat ini dapat digunakan untuk menyusun catatan data penjualan secara periodik, dapat digunakan juga untuk memprediksi loncatan penjualan musiman. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah mengetahui stok barang. Cash register ini dapat mengetahui stok barang yang masih ada untuk tiap jenis barangnya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat kontrol bagi pemilik toko. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari cash register. Kemudian yang kedua adalah POS register atau point of sales. POS register atau point of sales adalah tempat kasir atau check out counter dengan mesin kasir atau cash register. Nah, POS merupakan titik penjualan atau check out di mana transaksi dapat dikatakan selesai. POS ini sering digunakan untuk membantu pengelolaan bisnis atau pemilik usaha dalam hal mempermudah transaksi dengan pelanggan, mendata stok barang, mengetahui laporan penjualan, serta profitnya. Nah, ada beberapa keuntungan dalam menggunakan mesin POS register ini. Keuntungan yang pertama adalah meningkatkan citra usaha. Dengan menggunakan POS, pengelolaan transaksi atau pesanan menjadi lebih mudah, cepat, modern, dan profesional. Pengelolaan transaksi yang lebih mudah, cepat, dan profesional akan membuat konsumen memiliki citra yang bagus terhadap usaha kita. Kemudian yang kedua adalah keuntungan berkompetisi. POS dirancang untuk mempermudah pengelolaan transaksi. Dengan menggunakan POS pada usaha kita, tentu akan membuat usaha kita tampil berbeda. Ditambah lagi jika mengaplikasikan POS pada smartphone atau Android yang membuat usaha kita akan terlihat lebih kredibel dan kekinian. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan. POS mungkin dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada usaha kita karena proses transaksi yang terbilang cepat, sistematis, dan efisien sehingga mendukung kualitas pelayanan terhadap konsumen. Dan keuntungan yang keempat adalah memudahkan proses controlling. Nah, dengan menggunakan program POS, kita dapat dengan mudah melakukan proses controlling terhadap semua transaksi yang terjadi. Semua laporan transaksi disediakan dengan cepat,
sehingga mempermudah kita melihat hasil penjualan dan pengambilan keputusan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah beragam cara pembayaran. Nah, untuk keuntungan yang satu ini pasti akan sangat membantu. Kenapa? Karena dengan menggunakan POS ini, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cash, kartu debit maupun kartu kredit, sehingga akan banyak pilihan cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen. Nah, itulah keuntungan dari POS register atau point of sales. Selanjutnya, ada sebuah kuis. Setelah kalian memahami tentang cash register dan POS register tadi, coba sebutkan apa saja kelemahan dari POS register tersebut.